Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Terus gimana kabarnya teman-teman? Baik. Terus tadi perjalanan ke sini lancar? Ini ada macet tadi kan. Oh ya macet ya, tapi nyampe ya. Nyampe. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai teman-teman, kita berdoa dulu ya supaya lancar ke depannya. Siapa yang mau mimpin doa? Ada yang suka rela buat mimpin doa gitu? Kakaknya aja. Oh, saya aja ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah teman-teman, kita udah berdoa. Nah sekarang saya mau bertanya, di sini kalian udah pernah melakukan konseling kelompok belum sebelumnya? Belum. Belum ya. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada kliennya untuk membantu permasalahan dari masing-masing siswa melalui konseling kelompok ini. Jadi teman-teman di sini tuh teman-teman boleh curhat gitu, keluh kesahnya, punya permasalahan apa gitu atau punya keluh kesah apa, kalian boleh di sini, nanti sama teman-teman yang lain boleh ditanggapi, nanti boleh juga dikasih solusi ya teman-teman. Nah tujuannya itu teman-teman buat apa namanya mengentaskan masalah teman-teman. Jadi teman-teman itu baik masalah pribadi atau masalah keluarga dan semacamnya gitu. Udah paham sampai di sini? Saya mau tanya, apa belum paham gitu? Sudah. Nah teman-teman, tadi kan pengertian konseling kelompok ya. Nah dalam konseling kelompok ini ada beberapa azas yang teman-teman itu harus tahu. Yang pertama itu ya, yang paling penting itu azas kerahasiaan. Jadi nanti teman-teman itu nggak boleh cerita sama siapa-siapa kecuali yang dalam kelompok ini. Yang dalam kelompok ini nggak boleh cerita yang selain di sini gitu, nggak boleh tahu. Nah yang kedua itu azas kesukarelaan. Nah teman-teman datang ke sini sukarela enggak? Ada paksaan ya, alhamdulillah. Terus ke selanjutnya itu azas keterbukaan. Jadi teman-teman terbuka aja biar kita itu enak gitu. Masalahnya misalnya apa, nanti teman-temannya nanggapinnya biar enak gitu. Gak boleh ada yang kayak tutup-tutupi atau pura-pura gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya itu teman-teman, berhubung ini apa namanya acara konseling kelompok ini rahasia ya. Jadi di sini kita harus baca iklan biar teman-teman itu enggak cerita dengan siapa-siapa ya. Nanti saya bacain iklan, nanti kalian nyebut nama masing-masing ya. Misalkan ini habis kita baca ikrar, tapi ntar ada yang bocor itu gimana teh? Itu nanti karena kita kan ikrar itu sakral ya, ada bismillahnya juga, nanti dia tak bertanggung jawabnya di akhirat gitu. Kita mulai ya ikrarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya. sebutin nama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rian. Lagi dari awal. iya. Dari awal ya? Dari ikrar ya?
ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sudah ikrar, jadi teman-teman gak boleh ya cerita sama siapa-siapa. Ini kan ada nama Allahnya gitu ya, jadi nanti pertanggungjawabannya kalian di akhirat masing-masing. Nah, teman-teman, kalian di sini udah pada kenal belum? Kita kenalan dulu ya. Ada yang punya ide nggak gimana permainan buat kenalannya? Oh yang halo gitu ya, berarti gitu ya. Sama hobi. Kenalan biasa aja kak. Oke, kenalan biasa aja ya. Cuman misalnya siapa namanya? Risti ya. Oh Asti. Misalnya Asti, halo Asti gitu ya. Kayak gitu aja. Oke, dimulai dari sini. Perkenalkan nama saya Asti. Halo Asti. Dulu selain nama apa? Jangan nama doang. Hobi ya, hobi. Nama sama hobi. Ulang ya. Ayo mulai. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Asti. Hobi saya itu main badminton. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Afiatul Azhari. Hobi saya itu adalah membaca. Halo semua. Perkenalkan nama saya adalah hobi saya baca cerita. Teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Frian. Hobi saya mancing. Ya. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Ayu. Saya hobi nonton drakor. Nah, teman-teman tadi kan udah perkenalan ya, udah saling kenal berarti ya. Kalau udah kenal, sekarang saya yang perkenalannya. Perkenalkan nama saya Ira, hobi saya healing. Ya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah perkenalan, jadi masuk aja ke sesi selanjutnya ya. Nah, teman-teman di sini ada nggak kira-kira yang mau cerita gitu, punya keluh kesah, punya unek-unek gitu? Boleh ceritain. Nanti ditangkepin sama teman-teman yang lain. Kalau dari saya mau ini sih, saya tuh lagi kesel sama
bisa diajak kerja sama anak ini gitu. Jadi menurut Kakak saya harus gimana ya? Makasih ya karena udah periksa. Nah, yang lain ada yang punya lagi? Ya, berarti kita angkat dari Jah dulu ya. Nah, tadi kan udah diceritain kan sama si Jah. Gimana tanggapan teman-teman? Ya, silakan. Ini kalau misalkan orang-orang kayak gitu kayak dikasih pelajaran dulu nggak sih, misalkan kayak kan dia nggak mau berkontribusi apa-apa di kelompok ya. Coba kita apa ya, kita misalkan ini kerja kelompok kita udah jadi tapi dia nggak ada kontribusi, kita ngomong ke dosennya tuh biar dia tuh kayak biar diomelin sama dosennya, dikasih pelajaran. Nah, misalkan kita kan udah berusaha buat ngasih dia yang enak ya, walaupun dia nggak banyak ikut kontribusi gitu, tapi dia yang malah leha-leha kayak gitu ya mau nggak mau nggak usah ditulis nama di kelompok. Terus kalau bisa mah bilang ke kelompok-kelompok lain yang terima dia gitu tuh, itu cuma buat ngasih pelajaran doang, buat cuma gitu gitu. Kalau dari saya maka iya digertak dulu. Ini misalkan lu emang nggak mau berkontribusi apa-apa di kelompok kita, lu nggak buat tulis namanya gitu tuh. Itu sih ya. Terima kasih udah kasih pendapat. Yang lain gimana? Kalau misalkan apa kamu bilang kan tadi ini ya dikasih tahu sama yang lain supaya jangan masuk dalam sama dia gitu kan, itu kan jahat banget ya sih gitu. Iya emang kan, cuman kan biar dia juga ngerasa oh gua mah emang nggak pernah kontribusi apa kayak wajar kayak gitu, biar dia mikir coba gua bujuk mereka kan kita cuma buat ini doang, buat apa ya, buat bikin dia jerah doang atau nama tetap di ini maksudnya itu mah gimana teman-teman yang lain nantinya tuh. Kita mah ngomong kayak gitu biar dia tuh kayak gua nggak diterima kemana-mana nih, dia mikir gitu tuh biar dia juga bisa. Tapi kalau misalkan orang itu ya, kayak mental yang kena gitu gimana? Bagus. Iya bagus kan. Tapi kalau nggak mau ini lagi gimana? Sekolah lagi. Berarti kan nggak salah kita tuh masalah dia, kenapa dia nggak mau ini? Kita harus, masa kita harus memikirkan dia dong, sedangkan kita nggak memikirkan diri sendiri gitu. Kita juga butuh nilai gitu tuh. Misalkan memang itu mah kita ngapain pikir dia, atau dia aja yang nggak mau berproses mau gimana gitu tuh. Misalkan dari dia yang nggak mau ngapa-ngapain atau mending ya udah biarin aja mau apa tak, nggak separah itulah, nggak sampai kena mental apalah enggak. Yang lain? Mungkin benar yang tadi kata siapa? Brian. 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 Oh iya, mungkin benar ya tadi kata Brian dengan kayak ke dosen gitu kayak bilang kalau sama keseringan biasanya yang keseringan itu cowok ya kayak jarang Iya. buat ngerespon. Itu alasannya kenapa sih kalau misalnya cowok itu kendalanya kenapa gitu? Misalkan cowok ya, jadi saya selaku cowok ya, Iya. kadang mah suka mageran gitu misalkan enggak apa ya, kadang mah mager gitu tuh kayak mancingnya tuh hal-hal sepele aja diribetin ribet kemana-mana tuh kayak ya udah sih biarin gitu tuh misalkan dari saya mah, saya selalu cowok tapi saya enggak ya kayak gitu ya, alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Nah, yang lain gimana? Kamu gimana? Menurut saya ya itu emang bagus, tapi menurut saya itu yang pertama itu diajak dulu gitu, jangan langsung kayak gitu. Gimana ya, dirangkul dulu kan, biasanya kan dia ngomong dirangkul baru udah pakai
proses, mungkin dia lagi males tuh kan kamu tuh kan tadi males katanya gitu kan. Iya kan tadi konteksnya ngomongnya ini udah diajak. Udah diajak. Iya, udah tapi diajak. dianya kayak gitu terus. Iya, Nah maksudnya tapi gitu. aku kalau misalkan pertama gitu kan dia diajak. Jadi kalau misalkan dia kasih kesempatan lagi gitu kan, misalkan dia masih batu aja, yang barulah dikasih mindset itu gitu. Tapi bisa juga sih ada faktor di mana si orang itu merasa kayak tidak enak mungkin di dalam kelompoknya. Tuh. Kayak ditanyain mungkin orang-orang dalam kelompoknya itu kayak rese gitu. Gimana ya? Dia pernah kerja kayak sepengalaman saya gitu kan. Saya mau cerita di sepengalaman saya. Saya kan pernah kerja, tapi teman saya tuh menganggap saya tuh nggak pernah kerja. Jadi saya jadi introvert gitu. Tadinya kan saya kerja tuh di situ, tapi kayak teman saya tuh menyalahkan saya tuh kayak nggak pernah kerja, tapi saya kerja gitu di situ tuh. Nah, standar orang kan mungkin beda-beda ya, karena mungkin usaha saya tidak sesuai dengan standarnya dia, makanya dia ngomong kayak saya tuh nggak kerja, saya tuh kayak gini, saya tuh kayak gitu. Makanya saya di dalam kelompok diem aja gitu, kayak gitu, karena teman gitunya sendiri gitu yang menyebabkan saya tuh kayak ya udahlah diem aja, orang saya tuh nggak pernah dianggap namanya kerja, orang saya kerja tapi dia nggak mau saya kerja gitu. Makanya saya diem aja gitu. Kalau pengalaman saya sebenarnya nggak malas, cuman saya bisa ngerjain. Dulu juga saya kan ngerjain gitu ya, nggak malas-malas amat, saya juga ngerjain gitu. Tapi karena teman saya kayak gitu, ya udah kalau misalkan kamu menganggap saya seperti itu gitu, ya udah saya diem aja gitu. Iya, nggak kerja sekalian. Karena kan kalau misalkan itu dikasih tahu kayak, kamu nih nggak kerja apa-apa, kamu nggak kerja apa-apa, padahal saya kerja gitu. Ya udah lebih baik nggak kerja sekalian gitu. Ya mungkin dari respon kamunya yang kurang kali ya, makanya kayak teman-teman juga menganggapnya kamu tuh nggak kerja gitu. Dan begitu mungkin dari pandangan saya ya. Mungkin dari Hasti ada tambahan gimana yang lain? Tapi kalau yang untuk pengalaman saya itu apa ya, maksudnya kayak entah emang ini udah sifatnya dia atau gimana, saya ini sering merasa di beberapa mata kuliah yang berbeda nih, satu kelompok juga sama dia gitu. Tapi orangnya itu masih sama gitu, masih kayak kalau misalkan kan kita setiap kelompok pasti dibagi tugas kan, yang ini nyari ini gitu. Dan ini udah selalu dapat bagian tugasnya nyari apa gitu. Tapi kayak ya oke, cuma balas di oke doang, nanti giliran yang lainnya udah pada ngumpulin nih materinya gini, tinggal materi dia kan yang belum. Tapi kayak udah ngumpulin juga, kayak padahal kadang dia udah baca grup gitu dan respon. Kadang saya lihat juga kayak di statusnya kayak dia lagi santai kok, dia lagi main sama temennya gitu. Tapi kayak emang nggak ada waktu kan cuma buat baca grup, nyari materi sebentar gitu. Jadi misalnya itu sih Itu emang dari dianya aja keadaannya gitu. udah sifat bawaannya, berarti susah. Kamu begitu? Enggak ya Teh. Berarti dia tuh kayak apa ya, belum kena batunya sih kalau menurut saya kayak gitu kan, belum kena karmanya, belum kena batunya. Soalnya kalau misalkan orang kalau misalkan udah kena karmanya, misalkan gitu lah, karena apa gitu kan, kayak misalkan tugas kelompok terus dia kayak itu, tiba-tiba tuh karena dia nggak malas-malasan gitu, tiba-tiba dia TL. Nah itu berarti dia kena batunya, tapi mungkin dia belum pernah kena. Sering ya? Iya, saya sering dari beberapa semester. Iya, padahal dia kan, soalnya kan dia bikinnya lancar-lancar aja gitu. Ya terus yang lebih parahnya ini kita udah mengajak dia bukan ya bareng-bareng kita di sini, tapi dia udah kita kasih pelajaran kayak gitu yang saya bilang tadi, kita udah lagi terus malah dia terlalu slow gitu, kayak seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Itu kan
parah banget ya. Udah dikasih tahu sama dosen, bukan kita lagi yang ngasih tahu, kita ngasih tahu aja nggak ada respon apa-apa. Ini dikasih tahu sama dosen nanti itu misalkan ada respon apa-apa masih selalu aja masih bisa merokok, misalkan coba ya masih bisa merokok, masih bisa ngopi, itu mah parah banget. Mending nggak usah kuliah gitu tuh, ngapain gitu. Tadi kan tanggapannya ya. Nah sekarang apa namanya solusinya gitu biar adik ini menanggapinya gimana gitu ya. Iya ngadepin buat punya teman kayak gitu gimana. Nah gimana kalau teman-teman kasih solusi ke adik tuh biar gimana ngadepinnya gitu. Bisa. Kalau solusi dari saya mah tetap yang kayak gitu tadi Kak, dibikin jerah dianya tuh, mau dilaporin ke dosennya dilaporinnya antara pas deadline-nya udah dikumpulin, kita ngobrol sama dosen gitu tuh solusinya. Misalkan dia emang kita udah ngajak ya dari awal, kita udah ngajak udah ayo bareng-bareng kita di sini. Kalau emang lu nggak paham gitu nanya gitu tuh, kalau emang lu mana yang lu nggak tahu nanya di sini. Misalkan memang ada respon apa kayak kata si Isa tadi dia selalu respon banget, ya udah mending kayak gitu diadu sama dosen. Misalkan dianya masih nggak mau berproses juga habis diadu sama dosen itu, ya udah itu mau urusan dia gitu. Kita ngapain bikin orang lain, sedangkan kita juga kita butuh kelulusan gitu tuh, kita butuh nilai. Padahal kita udah berusaha buat ngajak dia biar kita tidak punya nilai bareng nih gitu tuh. Kalau dari saya gitu sih Kak. Kasih ya. Yang lain gimana? Ya mungkin dari saya kayak coba kasih tahu dulu gitu kayak sekali 2 kali. Kalau misalnya emang yang 3 kali emang dia kayak susah gitu ya, emang dari waktunya emang susah, ya mau gimana lagi gitu. Ya kita juga harus kasihan sama diri kita sendiri gitu. Dan capek-capek ngebujuk dia biar dia juga dapat nilai. Mungkin kita masih bisa Iya. karena masa-masa Harusnya dia gitu yang menulis buat ini biar kayak sama-sama berjuang gitu. Kasih. Satu lagi ada yang lain? Kalau dari menurut saya sih hal yang pertama itu yang harus kita lihat sebagai teman ya, tanya dulu alasan dia itu kenapa gitu, kenapa dia bisa kayak gitu gitu, apa dia nggak ngerti dengan materinya yang dicari atau ada butuh bantuan yang lain gitu. Ini dia juga kadang sibuk gitu ya. Tapi kan nggak tahu kita sibuknya tuh kayak gimana yang sibuk itu. ya sebut orang masa kita tinggal dengan HP buat nyari. Yang sekarang mah apalagi sekarang udah canggih, udah ada AI banyak. Kasih ya atas saran-sarannya. Nah, tadi gimana? Iya. Iya. Jah, kan tadi udah dikasih saran sama teman-temannya, mulai dari Afrian, terus Asti, terusnya Yan, pokoknya semuanya ya udah dikasih saran. Sekarang kapan mau apa namanya ngejalanin itu? Mungkin di semester yang akan datang kali ya Kak, karena kan ini udah masuk UAS, dia udah mau libur, jadi kayak beberapa tugasan yang udah selesai. Mungkin kalau misalkan di semester depan ada ini sama orang tersebut lagi, ada yang kerja sama atau kelompok sama kelompok baru, mungkin coba dirangkul atau dinasihati yang terlebih dahulu. Berarti teman-teman solusinya itu akan saya coba. Nanti selanjutnya kayak gitu ya. Nah teman-teman berhubung ini apa namanya jadi tahap akhir ya. Nah dari tadi diskusi kita konseling kelompok ini ada nggak yang mau nyimpulin dari semuanya gitu? Kamu boleh?
lebih baik kita tuh misalkan kita tahu ini orangnya kayak gini, mending dari awal kita nggak usah terima di kelompok kita gitu. Kasihan di kitanya juga, kasihan di dia juga, mungkin dia juga karena dia nggak betah di kelompok, karena kayak tadi kata si dia nggak enak sama orangnya ya, dia kelompok itu. Ya udah, mending yang sama kita mengusung dari kelompok yang dia merasa nyaman gitu, merasa gue bisa berkontribusi di sini. Makasih ya udah ngasih kesimpulan. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, nanti kita lihat progresnya ke depannya gimana. Kita lakukan lagi konseling kelompok ini. Maunya kapan? Minggu depan. Bulan depan atau Sepakatnya? Awal bulan tanggal 1. Oh, berarti bulan depan tanggal 1. Iya. Bulan Juli tanggal 1. Di jam sama ya berarti Di ya? jam sama. Iya, di jam sama juga. Hari yang sama. Iya, baik. Kita lakukan di bulan depan tanggal 1 di jam sama ya, teman-teman. Yang sebelumnya saya ucap pesan dulu baru ditutup. sebelum saya tutup, teman-teman, gimana nih perasaan teman-teman, pesan dan kesannya di dalam konseling kelompok ini? Ya, silakan. Menurut saya ini kan teman pertama saya ya, jadi kayak sangat berkesan gitu loh. Jadi kayak saya bisa menceritakan yang saya pendam nih kayak tanpa dijudge, tanpa ada yang menghakimi. Terus sebaliknya dikasih solusi dan nasihat segala macam. Jadi menurut saya lumayan seru dan berkesan gitu. Lain? Udah itu aja. Nah, terima kasih sebelumnya karena udah mau hadir di konseling kelompok ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Baiknya diambil, buruknya dibuang. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.